kalau pernah khatam Quran pasti pernah membaca ulil albab. Jadi ulil albab ini dibaca, dipelajari untuk jadi pemahaman dan diamalin. Nah sekarang untuk membahas ini kita perlu membedah dulu albab itu apa. Uli itu yang memiliki, ya, yang memiliki. Ya, albab itu apa? Albab itu kalimat jamak, tahu jamak ya? Jamak mufradnya atau tunggalnya itu adalah disebut lub. Jadi lub itu namanya albab. Oke, sampai sini kita tahan dulu. Nah sekarang yang baca Quran tuh siapa? Manusia, ya, manusia. Yang baca Quran itu manusia. Disebut manusia itu hidup di dunia ketika yang namanya, ya, ruh ditiupkan kepada jasad. Kalau ruhnya dicabut kembali, maka disebut manusia nggak? Dia disebut bangkai. Ulul albab itu sehari-harinya adalah punya kebiasaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia senantiasa tidak pernah mengosongkan pikiran. Dia selalu berpikir mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Baca Quran pun boleh berdiri, boleh tidur-tiduran. Ya. Tapi yang tidak boleh itu apa? Mengosongkan pikiran. Kalau nanti ada motivator bilang kosongkan pikiran Bunda, itu jangan. Karena ayat ini menjelaskan tidak boleh mengosongkan pikiran. Nanti di akhir zaman banyak orang bacaan Quran bagus sekali, tapi nggak sampai kepada tenggorokan. Aku khawatir dengan orang seperti itu. Nah, maka di sini kita harus punya target. Bacaan kita harus sampai ke dalam inti kalbu. Inti kalbu itu namanya lub. Nah, orang yang membaca Quran, ya, dengan benar dan juga membaca hal-hal yang lainnya, maka insya Allah, kan kalau kita baca Quran yang membaca fisik ya, mulai dari fisik kan. Fisik itu apa? Mata kan? Mata. Nah, dari mata akhirnya kita membaca, jadi kita tahu tuh. Nah, tapi tadi ada orang nilai agamanya 9 tapi sholat subuh jam 9. Berarti ilmunya hanya sampai di akal, belum turun kepada jiwa. Maka dari akal usahakan turun kepada jiwa. Dengan cara apa? Direnungkan, dihayati. Dan jiwanya harus bersih. Kalau jiwanya bersih, bahkan sebelum ini, maka jiwa ini yang nanti akan memerintahkan kepada jasad untuk terus berbuat amal. Kok bisa ketemu? Itu cerita tentang apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda bagi orang yang berakal. Ternyata untuk mendapat ulul albab itu kita harus terbiasa untuk membaca alam. Jadi orang yang belajar ilmu alam, ilmu agama enggak? Ilmu agama. Karena agama yang nyuruh kita membaca alam. Dalam konteks hari ini, kalau kita mendidik anak-anak kita, ajarkan wajib, ini wajib hukum. Ajarkan anak-anak kita ilmu dasar tentang biologi, fisika, kimia, dan matematika. Dasarnya. Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan untuk ditadabburi, ditazakuri orang-orang yang cerdas akalnya. Jadi ternyata kalau kita ingin baca Quran itu salah duanya. Setelah pertama tadi tafakur alam, ya. Jadi ini apa yang harus kita lakukan? Di sini kita melakukan tafakur alam. Ya. Kalau ini apa? Tadabbur.
sampai di sini barulah kita punya pondasi yang relatif cukup sebagai dasar bagaimana membangun keluarga ulul albab. Barulah kita bisa mulai materinya.